Selamat datang di channel Dengarkan Buku. Ini adalah audiobook The Count of Monte Cristo karya Alexandre Dumas. Bab 33, Bandit Roma, bagian 1. Keesokan paginya, Franz terbangun lebih dulu dan langsung membunyikan bel. Suaranya belum sempat menghilang ketika Signor Pastrini sendiri masuk ke kamar. "Nah, Yang Mulia," kata sang pemilik penginapan dengan nada menang. Bahkan sebelum Franz sempat bertanya. "Kemarin malam aku khawatir saat aku tak berani menjanjikan apa-apa, bahwa Yang Mulia terlambat. Tak ada satupun kereta yang tersedia. Maksudku untuk 3 hari terakhir ini." "Ya," jawab Franz, "justru 3 hari itulah yang paling dibutuhkan." "Ada apa?" tanya Albert sambil masuk. "Tak ada kereta?" "Tepat sekali," sahut Franz. "Kau menebaknya." "Nah, kota abadimu ini memang tempat yang menyenangkan." "Maksudku, Yang Mulia," jawab Pastrini yang ingin menjaga martabat ibu kota dunia Kristen di mata tamunya, "bahwa mereka tak ada kereta dari hari Minggu hingga Selasa malam. Tapi dari sekarang sampai hari Minggu, kau bisa dapat 50 kereta kalau mau." "Ah, itu sudah lumayan," kata Albert. "Hari ini hari Kamis, dan siapa tahu apa yang akan datang antara sekarang dan Minggu." 10 atau 12 ribu pelancong akan datang, balas Franz, yang justru akan membuat semuanya makin sulit. "Sahabatku," kata Morcerf, "mari nikmati hari ini tanpa khawatir pada masa depan. Setidaknya kita bisa dapat jendela." "Di mana?" "Di Corso." "Ah, jendela," seru Signor Pastrini. "Sama sekali mustahil. Hanya tersisa satu jendela di lantai 5 Istana Doria. Dan itu sudah disewa Pangeran Rusia dengan harga 20 sekin per hari." Kedua pemuda itu saling menatap dengan wajah tercengang. "Nah," kata Franz pada Albert, "tahukah kau hal terbaik yang bisa kita lakukan? Kita rayakan karnaval di Venezia saja. Di sana kita pasti dapat gondola meski tak dapat kereta." "Ah, tidak, demi setan," seru Albert. "Aku datang ke Roma untuk melihat karnaval, dan aku akan melihatnya, meski harus naik panggung kaki panjang sekalipun." "Bravo, ide cemerlang. Kita akan menyamar sebagai Pulcinello, raksasa atau gembala dari Landes, dan kita pasti sukses." "Apakah Yang Mulia masih menginginkan kereta dari sekarang hingga Minggu pagi?" "Tentu saja," kata Albert. "Apakah kau kira kami akan berjalan kaki di jalan-jalan Roma seperti pegawai pengacara?" "Aku segera penuhi permintaan Yang Mulia. Hanya saja ku beritahu sebelumnya, kereta itu akan menghabiskan 6 piaster per hari. Dan karena aku bukan jutawan seperti tuan di apartemen sebelah," kata Franz, "aku peringatkan, aku sudah 4 kali ke Roma dan aku tahu persis harga semua kereta. Kami akan bayar 12 piaster untuk hari ini, besok, dan lusa. Dan kau sudah untung besar." "Tapi Yang Mulia," kata Pastrini masih berusaha menawar. "Sudahlah," potong Franz. "Atau aku sendiri yang akan pergi menawar dengan avetatoremu yang juga avetatoreku. Dia sahabat lamaku, yang sudah cukup sering menipuku. Dan demi harapan mendapat lebih banyak dariku, ia pasti mau menerima harga yang lebih murah daripada yang kutawarkan padamu. Kau akan kehilangan kesempatan ini dan itu salahmu sendiri." "Jangan repot-repot, Yang Mulia," jawab Signor Pastrini sambil tersenyum khas pedagang Italia yang mengakui kekalahan. "Aku akan lakukan yang terbaik dan kuharap kau puas." "Kalau begitu kita sudah sepakat. Kapan Yang Mulia ingin keretanya tiba?" 1 jam lagi." 1 jam lagi akan tiba di depan pintu." Benar saja, 1 jam kemudian kendaraan itu sudah menunggu di depan pintu. Itu hanyalah kereta sewaan biasa yang dinaikkan derajatnya menjadi kereta pribadi demi acara ini. Namun, meski penampilannya sederhana, kedua pemuda itu merasa beruntung bisa mendapatkannya, apalagi untuk 3 hari terakhir karnaval. "Yang Mulia," seru si pemandu wisata, melihat Franz mendekati jendela. "Haruskah aku dekatkan keretanya ke istana?"
Franz yang sudah terbiasa dengan gaya bahasa Italia hampir menoleh mencari siapa yang dimaksud. Namun kata-kata itu memang ditujukan padanya. Franz lah yang mulia, kendaraan itu kereta, dan Hotel de Londres adalah istana. Dalam satu frasa saja terlihat jelas bakat bangsa Italia dalam memberi pujian. Franz dan Albert turun. Kereta itu mendekati istana. Yang mulia berdua mengulurkan kaki di atas jok. Si pemandu wisata melompat ke bangku belakang. "Kemana yang mulia ingin pergi?" tanyanya. "Ke Santo Petrus dulu, lalu ke Koloseum," jawab Albert. Tapi Albert tak tahu bahwa butuh sehari penuh hanya untuk melihat Santo Petrus dan sebulan penuh untuk mempelajarinya. Mereka pun menghabiskan seluruh hari itu hanya di Santo Petrus. Tiba-tiba cahaya siang mulai memudar. Franz mengeluarkan arlojinya. Pukul 4:30. Mereka kembali ke hotel. Di depan pintu, Franz memerintahkan kusir agar siap pukul 8. Ia ingin menunjukkan Koloseum pada Albert dalam cahaya bulan, seperti ia menunjukkan Santo Petrus dalam cahaya siang. Saat menunjukkan sebuah kota yang pernah dikunjungi para sahabat, seseorang merasakan kebanggaan yang sama seperti saat memperkenalkan seorang perempuan yang pernah dicintainya. Ia berencana keluar kota lewat Porta del Popolo, menyusuri tembok luar lalu masuk kembali lewat Porta San Giovanni. Dengan begitu, mereka akan melihat Koloseum tanpa kesan mereka dikurangi lebih dulu oleh pemandangan Kapitol, Forum, Lengkung Septimus Severus, Kuil Antoninus dan Faustina, serta Via Scala. Mereka duduk makan malam. Signor Pastrini telah menjanjikan pesta makan, dan ia menyajikan hidangan yang lumayan. Di akhir makan malam, ia masuk sendiri. Franz mengira ia datang untuk mendengar pujian atas makanannya, dan mulai memujinya. Tapi baru beberapa kata ia langsung dipotong. "Yang mulia," kata Pastrini, "aku senang sekali mendapat persetujuanmu, tapi bukan untuk itu aku datang." "Apakah kau datang memberitahu bahwa kau berhasil dapat kereta?" tanya Albert sambil menyerahkan cerutunya. "Tidak, dan yang mulia sebaiknya jangan berpikir tentang itu lagi. Di Roma, sesuatu bisa atau tidak bisa dilakukan. Kalau kau diberitahu sesuatu tidak bisa dilakukan, maka selesailah urusannya. Di Paris jauh lebih mudah. Kalau sesuatu tidak bisa dilakukan, bayar 2 kali lipat dan langsung jadi." "Itu yang selalu dikatakan orang Prancis," balas Signor Pastrini agak kesal. "Karena itulah aku tak mengerti mengapa mereka bepergian." "Tapi," kata Albert sambil menghembuskan asap dan mengayunkan kursinya hanya dengan 2 kaki belakang, "hanya orang gila atau bodoh sepertiku yang bepergian. Orang waras tak akan pernah meninggalkan hotelnya di Rue de Helder, jalan-jalannya di Boulevard de Grand atau Café de Paris." Tentu saja, Albert tinggal di jalan yang disebutkan. Muncul tiap hari di jalan mode itu dan sering makan di satu-satunya restoran tempat orang benar-benar bisa makan. Tentu saja asal hubungannya baik dengan para pelayannya. Signor Pastrini diam sejenak. Jelas ia sedang merenungkan jawaban yang baginya tak masuk akal. "Tapi," kata Franz, giliran ia memotong lamunan tuan rumahnya, "kau pasti punya alasan datang ke sini. Bolehkah aku tahu apa itu?" "Ah, iya. Kau memesan kereta pukul 8 tepat?" "Iya." "Kau berencana mengunjungi Il Colosseo?" "Maksudmu Koloseum?" "Sama saja. Kau sudah perintahkan kusirmu keluar kota lewat Porta del Popolo, menyusuri tembok, lalu masuk kembali lewat Porta San Giovanni?" "Itu persis kata-kataku." "Nah, rute itu mustahil." "Mustahil? Paling tidak sangat berbahaya." "Berbahaya? Kenapa?" "Karena si terkenal Luigi Vampa." "Siapa gerangan Luigi Vampa ini?" tanya Albert. "Mungkin terkenal di Roma, tapi aku jamin di Paris namanya tak dikenal sama sekali." "Apa? Kau tak kenal dia?" "Aku tak punya kehormatan itu." "Kau tak pernah dengar namanya?" "Tidak pernah." "Nah, dia seorang bandit. Yang dibandingkan dengannya, De Cesare dan Gasparone hanyalah anak kecil." "Nah, Albert," seru Franz, "akhirnya kau dapat bandit yang kau cari."
Aku peringatkan kau, Signor Pastrini, aku tak akan percaya sepatah kata pun dari ceritamu. Karena itu sudah kubilang, silahkan mulai. Zaman dahulu kala. Nah, lanjutkan. Signor Pastrini menoleh pada Franz yang baginya tampak lebih masuk akal di antara keduanya. Harus diakui, ia memang pernah menerima banyak tamu Perancis, tapi tak pernah benar-benar memahami mereka. Yang mulia, katanya serius berbicara pada Franz. Kalau kau anggap aku pembohong, tak guna aku bicara. Aku datang demi kebaikanmu. Albert tak bilang kau pembohong, Signor Pastrini, kata Franz. Ia hanya bilang tak akan percaya apa yang akan kau ceritakan. Tapi aku akan percaya semuanya. Jadi lanjutkan saja. Tapi kalau yang mulia meragukan kejujuranku, Signor Pastrini, jawab Franz. Kau lebih sensitif daripada Cassandra, yang seorang nabi tapi tak dipercaya siapapun. Sedangkan kau setidaknya yakin separuh pendengarmu akan percaya. Ayo duduk dan ceritakan semua tentang Signor Vampa ini. Aku sudah bilang yang mulia, dia bandit paling terkenal sejak zaman Mastrilla. Lalu apa hubungannya bandit ini dengan perintahku pada kusir untuk keluar lewat Porta del Popolo dan masuk kembali lewat Porta San Giovanni? Inilah masalahnya, jawab Signor Pastrini. Kau bisa keluar lewat yang satu, tapi aku sangat ragu kau bisa masuk kembali lewat yang lain. Kenapa? Tanya Franz. Karena setelah matahari terbenam, kau tak aman meski 50 yard dari gerbang. Demi kehormatanmu, apa ini benar? Seru Albert. Tuan, jawab Signor Pastrini, tersinggung karena Albert terus meragukan kebenarannya. Aku tak mengatakan ini padamu, tapi pada temanmu yang tahu Roma, dan tahu betul hal-hal semacam ini tak bisa dianggap main-main. Sahabatku, kata Albert pada Franz, ini petualangan luar biasa. Kita akan isi kereta dengan pistol, blunderbuss, dan senapan double barrel. Luigi Vampa datang menangkap kita, kita yang menangkapnya. Kita bawa dia ke Roma, lalu serahkan pada Sri Paus. Paus akan bertanya bagaimana ia bisa membalas jasa sebesar ini. Lalu kita hanya minta satu kereta dan sepasang kuda, dan kita lihat karnaval dengan kereta itu. Dan pasti rakyat Roma akan memahkotai kita di Kapitol, menyebut kita seperti Curtius dan Horatius Cocles, penyelamat negeri ini. Saat Albert mengusulkan rencana ini, wajah Signor Pastrini berubah menjadi ekspresi yang tak bisa digambarkan. Omong-omong, tanya Franz, di mana pistol, blunderbuss, dan senjata mematikan lain yang kau maksudkan untuk mengisi kereta itu? Bukan dari persediaanku, karena di Terracina aku bahkan dirampok hingga pisau berburuku pun hilang. Bagaimana denganmu? Aku mengalami nasib yang sama di Aqua Pendente. Tahukah kau, Signor Pastrini, kata Albert sambil menyalakan cerutu keduanya dari yang pertama. Kebiasaan ini sangat menguntungkan bagi para bandit, dan sepertinya memang diatur oleh mereka. Jelas Signor Pastrini merasa lelucon ini berbahaya, karena ia hanya menjawab separuh pertanyaan dan itu pun ditujukan pada Franz, satu-satunya yang menurutnya akan mendengarkan dengan serius. Yang mulia tahu bukan, bahwa tak lazim melawan saat diserang bandit? Apa? Seru Albert. Keberaniannya tersinggung oleh gagasan pasrah dirampok begitu saja. Tak melawan sama sekali? Tidak, karena tak ada gunanya. Apa yang bisa kau lakukan melawan selusin bandit yang muncul dari lubang, reruntuhan atau saluran air lalu mengarahkan senjata pada kalian? Parbleu, biar mereka bunuh aku saja. Pemilik penginapan itu menoleh pada Franz dengan ekspresi seolah berkata, temanmu ini benar-benar gila. Sahabatku Albert, kata Franz, jawabanmu memang luhur dan layak untuk ucapan biarkan dia matinya Cornelie. Tapi saat Horace mengucapkan itu, keselamatan Roma dipertaruhkan. Sedangkan kita hanya mempertaruhkan keinginan sesaat dan akan sangat konyol mengorbankan nyawa demi alasan sebodoh itu. Albert menuangkan segelas Lacrima Christi, menyesapnya perlahan sambil bergumam kata-kata tak jelas. Nah, Signor Pastrini, kata Franz, sekarang temanku sudah tenang.
dan kau lihat sendiri betapa damainya niatku. Ceritakanlah, siapa sebenarnya Luigi Vampa ini? Apakah dia gembala atau bangsawan? Muda atau tua? Tinggi atau pendek? Gambarkan dia, agar kalau kita bertemu dengannya, seperti Jans Bogart dan Lara, kita bisa mengenalinya. Kau tak bisa bertanya pada orang yang lebih tahu daripadaku tentang hal ini, karena aku mengenalnya sejak ia masih kanak-kanak. Suatu hari saat aku dalam perjalanan dari Ferentino ke Alatri, aku jatuh ke tangannya. Tapi untungnya ia mengenali aku dan membebaskanku tanpa tebusan. Bahkan memberiku jam tangan indah ini, lalu menceritakan kisah hidupnya. "Mari lihat jam itu," kata Albert. Signor Pastrini mengeluarkan dari sakunya sebuah jam Breguet yang indah. Bertuliskan nama pembuatnya di Paris dan dihiasi lambang bangsawan. "Inilah dia," katanya. "Peste," seru Albert. "Selamat ya, aku punya yang persis sama." Ia mengeluarkan jamnya dari saku. "Dan harganya 3.000 franc. "Mari kita dengar kisahnya," kata Franz sambil memberi isyarat pada Signor Pastrini untuk duduk. "Apakah Yang Mulia mengizinkan?" tanya sang tuan rumah. "Tentu saja," seru Albert. "Kau bukan pendeta yang harus berdiri terus." Saat tuan rumah duduk, setelah membungkuk hormat pada keduanya, tanda ia siap menceritakan semua yang mereka ingin tahu tentang Luigi Vampa. "Kau bilang," kata Franz tepat saat Signor Pastrini hendak membuka mulut, "bahwa kau mengenal Luigi Vampa sejak ia masih kanak-kanak. Berarti ia masih muda?" "Muda? Usianya baru 22 tahun, dan ia akan segera terkenal." "Apa pendapatmu, Albert? Di usia 22 tahun sudah sebegitu terkenal." "Ya, dan di usia segitu, Alexander, Caesar, dan Napoleon, yang semua pernah membuat gempar dunia, masih kalah jauh darinya." "Jadi," lanjut Franz, "pahlawan kisah ini baru berusia 22 tahun? Bahkan belum genap. Tinggi atau pendek?" "Sedang, kira-kira setinggi Yang Mulia," jawab sang tuan rumah sambil menunjuk Albert. "Terima kasih atas perbandingannya," kata Albert sambil membungkuk. "Lanjutkan, Signor Pastrini," kata Franz sambil tersenyum melihat temannya yang mudah tersinggung. "Dari golongan masyarakat manakah ia berasal?" "Ia dulu gembala kecil di peternakan Comte San Felice, antara Palestrina dan Danau Gabri. Lahir di Pampinara dan masuk pelayanan sang Comte saat berusia 5 tahun. Ayahnya juga gembala, memiliki kawanan kecil dan hidup dari menjual wol dan susu di Roma. Sejak kecil, Vampa kecil menunjukkan kecerdasan luar biasa. Suatu hari saat berusia 7 tahun, ia datang ke pendeta Palestrina dan minta diajari membaca. Ini agak sulit karena ia tak bisa meninggalkan kawanan ternaknya. Tapi sang pendeta baik hati. Setiap hari, ia pergi ke desa kecil yang terlalu miskin untuk membayar pendeta. Dan desa itu disebut Borgo. Ia bilang pada Luigi bahwa ia bisa bertemu dengannya dalam perjalanan pulang, dan disitulah ia akan memberi pelajaran. Tapi singkat saja. Jadi, Luigi harus memanfaatkannya sebaik mungkin. Anak itu menerima dengan gembira. Setiap hari, Luigi menggiring kawanan ternaknya ke jalan antara Palestrina dan Borgo. Setiap pagi pukul 9, pendeta dan anak itu duduk di tepi jalan, dan si gembala kecil belajar membaca dari breviarium sang imam. Dalam 3 bulan, ia sudah bisa membaca. Tapi itu belum cukup. Ia harus belajar menulis. Sang imam meminta guru tulis di Roma membuat 3 alfabet, besar, sedang, dan kecil. Lalu menunjukkan cara menulis di batu tulis dengan alat runcing. Malam itu juga, setelah kawanan ternak aman di peternakan, Luigi kecil bergegas ke pandai besi di Palestrina, mengambil paku besar, memanaskannya lalu mengasahnya menjadi semacam stylus. Keesokan pagi, ia mengumpulkan banyak batu tulis dan mulai belajar. Dalam 3 bulan, ia sudah bisa menulis. Sang imam terkejut atas kecerdasannya, memberinya pena, kertas, dan pisau kecil. Ini butuh usaha baru, tapi tak seberat yang pertama. Dalam seminggu, ia sudah menulis sebaik dengan stylus.
Sang imam menceritakan ini pada Comte Sanvelis yang lalu memanggil si gembala kecil, menyuruhnya membaca dan menulis di hadapannya. Lalu memerintahkan pelayannya agar ia makan bersama para pelayan dan diberi 2 piaster per bulan. Dengan uang itu, Luigi membeli buku dan pensil. Ia meniru segala sesuatu dan seperti Giotto di masa muda, ia menggambar di batu tulisnya. Domba, rumah, pohon, lalu dengan pisaunya ia mulai mengukir berbagai benda dari kayu. Begitulah Pinelli, sang pematung terkenal, memulai karirnya. Seorang gadis berusia 6 atau 7 tahun, sedikit lebih muda dari Vampa, mengembalakan domba di peternakan dekat Palestrina. Ia yatim piatu, lahir dari Valmontone bernama Teresa. Kedua anak itu bertemu, duduk berdekatan. Kawanan ternak mereka bercampur, bermain, tertawa, dan bercakap-cakap. Di malam hari, mereka memisahkan kawanan Comte Sanvelis dan milik Baron Cervetri, lalu pulang ke peternakan masing-masing, berjanji bertemu lagi esok pagi. Dan mereka menepati janji itu. Demikianlah mereka tumbuh bersama. Vampa berusia 12, Teresa 11. Namun watak asli mereka mulai terlihat. Selain bakat seninya yang luar biasa, Luigi juga sering mengalami pergantian suasana hati. Kadang murung, kadang semangat, sering marah, keras kepala, dan selalu sinis. Tak seorang pun anak di Pampinara, Palestrina, atau Valmontone bisa mempengaruhinya atau menjadi sahabatnya. Wataknya yang selalu ingin orang lain mengalah padanya membuatnya menjauh dari pertemanan. Hanya Teresa yang bisa mengendalikannya. Dengan tatapan, kata-kata, atau gerakan. Watak yang begitu meledak-ledak itu tunduk di tangan perempuan. Tapi di tangan laki-laki mungkin akan patah, bukan melentur. Teresa ceria dan riang, tapi terlalu genit. 2 piaster yang diterima Luigi setiap bulan dari pengurus Comte Sanvelis, ditambah hasil penjualan ukiran kayunya di Roma, ia habiskan untuk anting, kalung, dan jepit rambut emas. Berkat kemurahan hati temannya, Teresa menjadi gadis desa paling cantik dan paling modis di sekitar Roma. Kedua anak itu tumbuh bersama, menghabiskan seluruh waktu mereka berdua, membiarkan imajinasi liar mereka berkembang. Dalam mimpi, harapan, dan percakapan mereka. Vampa membayangkan dirinya kapten kapal, jenderal tentara, atau gubernur provinsi. Teresa membayangkan dirinya kaya, berpakaian mewah, diiringi pelayan berbaju seragam. Setelah seharian membangun istana di awan, mereka memisahkan kawanan ternak, lalu turun dari mimpi mereka ke kenyataan hidup sederhana mereka. Suatu hari si gembala muda memberitahu pengurus Comte bahwa ia melihat serigala keluar dari pegunungan Sabin dan berkeliaran di sekitar kawanan ternaknya. Sang pengurus memberinya senapan, dan inilah yang diidam-idamkan Vampa. Senapan itu memiliki laras luar biasa, buatan Brescia, dan akurasinya setara senapan Inggris. Tapi suatu hari sang Comte mematahkan gagangnya lalu membuang senapan itu. Namun bagi seorang pematung seperti Vampa, ini bukan masalah. Ia memeriksa gagang yang patah, menghitung perubahan yang dibutuhkan agar senapan itu pas di bahunya, lalu membuat gagang baru. Diukir begitu indah hingga bisa dijual 15 atau 20 piaster. Tapi menjualnya sama sekali tak terpikirkan olehnya. Sejak lama, senapan adalah ambisi besar si pemuda. Di setiap negeri yang kemerdekaannya menggantikan kebebasan, hasrat pertama hati yang jantan adalah memiliki senjata, yang membuatnya mampu bertahan atau menyerang, dan membuatnya ditakuti. Sejak saat itu, Vampa mencurahkan seluruh waktunya untuk menguasai senjata berharganya. Ia membeli mesiu dan peluru, dan segala sesuatu menjadi sasaran latihannya. Batang pohon zaitun tua di pegunungan Sabin, rubah yang keluar dari sarangnya, raja wali yang terbang di atas kepala, dan dalam waktu singkat ia menjadi penembak ulung. Teresa pun akhirnya mengatasi ketakutannya pada suara tembakan, dan senang melihatnya mengarahkan peluru kemanapun ia mau, seakurat seolah ia meletakkannya dengan tangan.
Suatu malam, seekor serigala muncul dari hutan pinus tempat mereka biasa berada. Tapi belum sempat berjalan 10 yard, serigala itu sudah mati. Bangga atas prestasinya, Vampa mengangkat bangkai serigala itu di pundaknya, lalu membawanya ke peternakan. Prestasi ini membuat Luigi terkenal. Orang berbakat selalu punya pengagum, dimanapun ia berada. Ia disebut sebagai contadino paling cekatan, paling kuat, dan paling berani dalam radius 10 lig. Meski Teresa diakui sebagai gadis paling cantik di Sabin, tak seorang pun pernah menyatakan cinta, karena diketahui ia dicintai Vampa. Namun keduanya tak pernah menyatakan perasaan mereka. Mereka tumbuh bersama seperti dua pohon yang akarnya menyatu. Dahan-dahannya saling menjalin dan harumnya menyatu ke langit. Hanya keinginan untuk bertemu yang menjadi kebutuhan mutlak. Mereka lebih memilih mati daripada berpisah sehari saja. Teresa berusia 16, Vampa 17. Sekitar masa itu, sekelompok bandit yang mendirikan markas di pegunungan Lepini mulai ramai dibicarakan. Bandit memang tak pernah benar-benar musnah di sekitar Roma. Kadang yang dibutuhkan hanyalah seorang pemimpin, dan begitu muncul pengikutnya tak pernah lama menunggu. Si terkenal Cucumetto yang dikejar-kejar di Abruzzo dan diusir dari kerajaan Napoli tempat ia memimpin perang sesungguhnya, menyeberangi Garigliano seperti Manfred, lalu berlindung di tepi sungai Amasine antara Sonnino dan Juperno. Ia berusaha mengumpulkan pengikut, mengikuti jejak De Cesaris dan Gasparone yang ingin ia kalahkan. Banyak pemuda dari Palestrina, Frascati, dan Pimpinara menghilang. Awalnya ini menimbulkan kekhawatiran, tapi segera diketahui mereka bergabung dengan Cucumetto. Lama-lama Cucumetto menjadi pusat perhatian umum. Kisah-kisah keberanian dan kekejamannya yang luar biasa tersebar luas. Suatu hari ia menculik seorang gadis muda, putri seorang juru ukur Frosinone. Hukum bandit sangat tegas. Gadis muda itu milik orang yang menculiknya. Lalu sisanya mengundi, dan ia dibiarkan menderita hingga kematian menyelamatkannya. Jika orang tuanya cukup kaya, utusan dikirim untuk menegosiasikan tebusan. Tawanan menjadi jaminan keselamatan utusan. Jika tebusan ditolak, tawanan itu hilang selamanya. Kekasih gadis itu ada dalam pasukan Cucumetto, namanya Carlini. Saat mengenali kekasihnya, gadis malang itu mengulurkan tangan, mengira dirinya selamat. Tapi Carlini merasa hatinya hancur. Ia tahu nasib yang menanti kekasihnya. Namun karena ia kesayangan Cucumetto, telah 3 tahun setia melayaninya dan pernah menyelamatkan nyawanya dengan menembak dragun yang hendak membunuhnya, ia berharap sang pemimpin akan berbelas kasih. Ia menarik Cucumetto ke samping, sementara gadis muda itu duduk di bawah pohon pinus raksasa di tengah hutan, menutup wajahnya dengan selendang dari tatapan nafsu para bandit. Di sana ia menceritakan semuanya, cintanya pada tawanan, janji setia mereka, dan pertemuan rahasia mereka setiap malam di reruntuhan terdekat. Malam itu kebetulan Cucumetto mengutus Carlini ke desa. Jadi ia tak bisa ke tempat pertemuan. Tapi Cucumetto katanya kebetulan lewat dan menculik gadis itu. Carlini memohon sang pemimpin membuat pengecualian untuk Rita, karena ayahnya kaya dan bisa bayar tebusan besar. Cucumetto tampak luluh, lalu menyuruhnya mencari gembala untuk mengirim surat ke ayah Rita di Frosinone. Carlini bergegas gembira menemui Rita, memberitahu ia selamat, lalu menyuruhnya menulis surat pada ayahnya, menjelaskan kejadian ini dan menetapkan tebusan 300 piaster. Mereka hanya punya waktu 12 jam, hingga pukul 9 pagi esok hari. Begitu surat selesai, Carlini segera mengambilnya dan bergegas ke darataran mencari kurir. Ia menemukan seorang gembala muda sedang mengawasi kawanan ternaknya. Kurir alami para bandit adalah para gembala yang hidup di antara kota dan pegunungan, antara peradaban dan kehidupan liar. Anak itu menerima tugas itu, berjanji akan tiba di Frosinone kurang dari 1 jam. Carlini kembali, ingin segera menemui kekasihnya dan memberi kabar baik. Ia menemukan pasukan bandit sedang makan di padang, makanan hasil pungutan dari para petani. Tapi matanya tak menemukan Rita atau Cucumetto di antara mereka. Ia bertanya di mana mereka.
dan dijawab dengan tawa terbahak-bahak. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Rambutnya berdiri. Ia mengulang pertanyaannya. Salah satu bandit bangkit lalu menawarkan gelas berisi anggur Orvieto, berkata, "Untuk kesehatan Cucumetto yang gagah berani dan Rita yang cantik." Saat itu Carlini mendengar jeritan perempuan. Ia langsung tahu kebenarannya. Merebut gelas itu, menghantamkannya ke wajah si pemberi lalu berlari ke arah suara itu. Setelah 100 yard, ia memutar sudut semak dan menemukan Rita pingsan dalam pelukan Cucumetto. Melihat Carlini, Cucumetto bangkit, pistol di kedua tangannya. Kedua bandit saling menatap sejenak. Yang satu tersenyum nafsu, yang lain pucat pasi. Pertarungan mengerikan tampaknya akan terjadi. Tapi perlahan wajah Carlini melemah. Tangannya yang menggenggam pistol diikat pinggangnya jatuh ke samping. Rita terbaring di antara mereka. Bulan menerangi pemandangan itu. "Nah," kata Cucumetto, "apakah kau sudah menjalankan tugasmu?" "Ya, Kapten," jawab Carlini. "Pukul 9 besok ayah Rita akan tiba dengan uangnya." "Bagus, sementara itu kita akan bersenang-senang malam ini. Gadis muda ini cantik dan layak kau banggakan. Karena aku tak egois, mari kembali ke kawan-kawan dan mengundi untuknya." "Jadi kau memutuskan menyerahkannya pada hukum umum?" tanya Carlini. "Mengapa harus ada pengecualian untuknya? Kukira permohonanku..." "Apa hakmu meminta pengecualian lebih dari yang lain?" "Benar. Tapi tak apa," lanjut Cucumetto sambil tertawa. "Cepat atau lambat giliranmu akan tiba." Gigi Carlini mengatup erat. "Nah, ayo," kata Cucumetto sambil berjalan ke arah bandit lain. "Kau ikut? Aku menyusulmu." Cucumetto pergi tanpa melepaskan pandangannya dari Carlini. Karena ia pasti khawatir Carlini akan menyerangnya diam-diam. Namun tak ada yang menunjukkan niat bermusuhan dari pihak Carlini. Ia berdiri dengan tangan terlipat di dekat Rita yang masih pingsan. Cucumetto sempat mengira pemuda itu akan mengangkat gadis itu lalu kabur. Namun hal itu tak penting lagi baginya. Rita telah menjadi miliknya. Adapun uang tebusan 300 piaster yang akan dibagi rata di antara gerombolan, jumlahnya terlalu kecil hingga ia tak peduli. Cucumetto melanjutkan jalannya menuju padang terbuka. Namun betapa terkejutnya ia saat Carlini tiba hampir bersamaan dengannya. Ayo undi, seru semua bandit begitu melihat sang pemimpin. Tuntutan mereka adil, dan sang kepala pun mengangguk tanda setuju. Mata mereka semua bersinar liar, dan cahaya merah api membuat mereka tampak seperti setan. Nama semua orang, termasuk Carlini, dimasukkan ke dalam topi. Lalu anggota termuda gerombolan mengambil satu kertas undian. Di kertas itu tertulis nama Diavolaccio. Pria yang sebelumnya mengusulkan bersulang untuk sang kepala dan yang wajahnya dihantam pecahan gelas oleh Carlini. Luka besar dari pelipis hingga mulutnya masih mengucur darah. Melihat dirinya dipilih oleh nasib, Diavolaccio tertawa keras. "Kapten," katanya, "tadi Carlini menolak minum untuk kesehatanmu saat kusarankan. Sekarang sarankan kesehatanku padanya. Dan mari kita lihat, apakah ia lebih hormat padamu daripada padaku." Semua mengira Carlini akan meledak marah. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Dengan tenang, Carlini mengambil gelas di satu tangan dan botol di tangan lain lalu menuangkan anggur. "Kesehatanmu, Diavolaccio," katanya dengan suara datar. Lalu meneguknya tanpa tangannya sedikit pun gemetar. Ia lalu duduk di dekat api dan berkata, "Makan malamku, perjalananku membuatku lapar." "Bagus, Carlini," seru para bandit. "Itu baru sahabat sejati." Mereka pun membentuk lingkaran di sekitar api. Sementara Diavolaccio menghilang. Carlini makan dan minum seolah tak terjadi apa-apa. Para bandit memandangnya heran atas kelakuan aneh ini. Hingga tiba-tiba terdengar langkah kaki. Mereka menoleh dan melihat Diavolaccio membawa gadis muda itu dalam pelukannya. Kepalanya terkulai, rambut panjangnya menyapu tanah. Saat memasuki lingkaran cahaya, mereka semua melihat wajah pucat tak berdarah Rita dan Diavolaccio.
Pemandangan itu begitu menyeramkan dan khidmat hingga semua orang berdiri kecuali Carlini yang tetap duduk santai sambil makan. Diavolacchio maju dalam keheningan penuh lalu meletakkan Rita di kaki sang kapten. Kini semuanya paham mengapa wajah mereka pucat pasi. Sebuah pisau menancap hingga pangkal gagangnya di dada kiri Rita. Semua menatap Carlini. Sarung di pinggangnya kosong. Kata sang kepala. Kini aku mengerti mengapa Carlini tinggal di belakang. Sifat liar para bandit menghargai tindakan nekat semacam itu. Mungkin tak seorang pun dari mereka yang akan berbuat demikian, namun mereka semua paham apa yang telah dilakukan Carlini. Nah, seru Carlini sambil bangkit. Tangannya menggenggam pistol. Adakah yang berani merebut perempuan ini dariku? Tidak, jawab sang kepala. Ia milikmu. Carlini mengangkat Rita lalu membawanya keluar dari cahaya api. Cucumetto menempatkan penjaga malam. Lalu para bandit membungkus diri dalam jubah mereka dan berbaring di depan api. Tepat tengah malam, penjaga memberi tanda bahaya. Dan seketika semua terjaga. Ternyata ayah Rita datang sendiri membawa tebusan putrinya. Ini, katanya pada Cucumetto, 300 piaster, kembalikan putriku. Namun sang kepala tak mengambil uang itu. Ia hanya memberi isyarat agar sang tua mengikutinya. Mereka berjalan di bawah pepohonan, diterangi cahaya bulan yang menembus dahan. Akhirnya Cucumetto berhenti lalu menunjuk dua sosok di bawah pohon. Di sana, katanya, minta putrimu pada Carlini. Ia yang akan memberitahumu apa yang terjadi. Lalu ia kembali ke kawan-kawannya. Sang tua berdiri kaku. Ia merasakan malapetaka besar menghampirinya. Perlahan ia mendekati kedua sosok itu. Saat semakin dekat, Carlini mengangkat kepalanya. Dan kini sang ayah melihat dengan jelas. Seorang perempuan terbaring di tanah. Kepalanya bersandar di pangkuan seorang pria. Saat pria itu menoleh, wajah perempuan itu terlihat jelas. Sang ayah mengenali putrinya dan Carlini mengenali sang ayah. Aku menantimu, kata si bandit. Keji, seru sang ayah. Apa yang telah kau lakukan? Ia menatap Rita yang pucat, berlumuran darah dengan pisau menancap di dadanya. Sinar bulan menerangi wajah sang gadis yang telah tiada. Cucumetto telah menodai putrimu, kata Carlini. Aku mencintainya, karena itu aku membunuhnya. Lebih baik mati daripada jadi mainan seluruh gerombolan. Sang ayah terdiam. Wajahnya pucat seperti mayat. Kalau begitu, lanjut Carlini. Jika kau anggap aku salah, balaslah dendamnya. Ia mencabut pisau dari dada Rita lalu menyerahkannya pada sang ayah sambil membuka rompinya. Kau telah berbuat benar, jawab sang ayah dengan suara parau. Peluk aku, anakku. Carlini pun melemparkan diri ke pelukan ayah kekasihnya. Menangis seperti anak kecil. Inilah air mata pertama yang pernah dicucurkan pria berdarah dingin ini. Sekarang, kata sang ayah, bantulah aku mengubur putriku. Carlini mengambil 2 cangkul. Ayah dan kekasih pun mulai menggali kuburan di bawah pohon ek raksasa tempat sang gadis akan beristirahat. Setelah kuburan siap, sang ayah memeluk putrinya untuk terakhir kali. Lalu Carlini. Mereka mengangkat jenazahnya bersama lalu meletakkannya di dalam liang, berlutut di kedua sisi kuburan. Mereka berdoa. Setelah selesai, mereka menimbun tanah hingga kuburan tertutup rata. Sang ayah lalu mengulurkan tangan. Terima kasih anakku, sekarang tinggalkan aku sendiri. Tapi Carlini hendak membantah. Pergilah, aku perintahkan. Carlini pun menurut. Ia kembali ke kawan-kawannya, membungkus diri dalam jubahnya dan segera tertidur pula seperti yang lain. Malam sebelumnya mereka telah sepakat pindah markas. 1 jam sebelum fajar, Cucumetto membangunkan semua orang dan memberi perintah berangkat. Namun Carlini enggan pergi sebelum tahu nasib ayah Rita. Ia kembali ke tempat tadi dan menemukan sang tua tergantung di dahan pohon ek yang menaungi kuburan putrinya. Di atas jenazah yang satu dan kuburan yang lain, Carlini bersumpah akan membalas dendam.
Namun ia tak pernah menepati sumpah itu. 2 hari kemudian dalam pertempuran melawan Karabinieri Roma, Carlini tewas. Yang mengejutkan, meski ia menghadap musuh, peluru menembus punggungnya. Keheranan itu lenyap saat seorang bandit berkata pada kawan-kawannya bahwa Cucumetto berada 10 langkah di belakang Carlini saat ia jatuh. Pagi hari sebelum berangkat dari hutan Frosinone, Cucumetto mengikuti Carlini dalam gelap, mendengar sumpah balas dendamnya, dan seperti orang bijak, ia mendahului ancaman itu. Mereka menceritakan 10 kisah lain tentang sang kepala bandit ini. Semuanya lebih aneh dari yang sebelumnya. Maka dari Fondi hingga Perugia, semua orang gemetar mendengar nama Cucumetto.